Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kudrah, iradah dan inayah sehingga kita dapat berjumpa di dakwah RG yang pertama yang bertemakan membangun jiwa yang positif di masa pandemi. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang kami lakukan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah dakwah RG oleh Ustadz Ahmad Aminuddin, dan yang terakhir adalah penutupan. Langsung saja ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ikhwan Zafran Najib. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim kana zamali wa banin iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ikhwan Zafran Najib yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu dakwah RG oleh Ustadz Ahmad Aminuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Selamat siang Ustadz. Siang. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Nah Ustadz, untuk acara dakwah RG ini yang bertemakan membangun jiwa yang positif di masa pandemi, ada beberapa pertanyaan. Maksud saya pertanyaan yang pertama, apa sih definisi dari seseorang yang berjiwa positif itu? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian, santri PPI 31 Banjaran. Pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya, bahwa dia itu adalah orang-orang yang berpikir positif, yang memiliki kepercayaan diri, kreativitas, dan berjiwa positif. Arti di sini jiwa positif adalah orang-orang yang mampu menyelesaikan masalahnya dengan kemampuannya. Artinya bahwa di dalam Al-Quran ayat 286 Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada seseorang, bahwa Allah yakin bahwa seorang itu mampu menyelesaikan masalahnya. Artinya, ia mampu menyelesaikan masalah dan yakin bahwa masalahnya bisa diselesaikan. Itulah yang dimaksud dengan berpikir atau berjiwa positif. Ya, baik Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal positif apa sih yang bisa dilakukan di masa pandemi ini? Oke, dengan sangat mudah kita bisa menjawab, ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Nah, itu mungkin itu adalah prokes dari pemerintah. Namun yang paling pokok adalah ketika kita berada di dalam kondisi pandemi ini, yang pertama adalah bahwa ada poin-poin penting yang harus kita pahami di sini. Yang pertama adalah dengan adanya dampak ini, yang pertama sebenarnya ada pengembangan karakter anak. Di sini anak memiliki soft skill ya, pembiasaan soft skill. Contohnya apa? Dia mencuci pakaian sendiri, kemudian mencuci piring, kemudian dia juga mampu beraktivitas seperti olahraga sendiri. Nah, ini adalah soft skill. Poin yang kedua adalah anak semakin kreatif. Ketika asatid memberikan tugas-tugas, maka si anak lebih kreatif. Dia mampu menjawab dengan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh sekolah. Yang pertama Google Classroom, yang kemudian e-learning, dan yang ketiga Dead Quiz, Google Form, dan sebagainya. Dan ini adalah kreativitas yang muncul dan ada pada masa pandemi. Dan yang ketiga adalah ketika ada pandemi ini, maka portal-portal pendidikan di keluarga semakin meningkat. Contohnya ada keluarga yang membuat podcast, kemudian mewawancara orang-orang yang terkenal dan sebagainya. Dan yang ketiga yang paling pokok adalah guru, kemudian orang tua, dan yang penting adalah orang tua mampu dan tahu kemampuan anaknya, sehingga kalau dia sudah tahu kemampuan anaknya, maka ia akan mendukung kepada kelanjutan atau pendidikan anaknya. Seperti itu mungkin. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih untuk memotivasi diri kita untuk melakukan hal positif itu, Ustadz? Oke. Dasar dan pondasi agar kita terus termotivasi ada dalam surat Al-Isra ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Berbuatlah baik karena sesungguhnya kebaikan itu li anfusikum akan kembali lagi kepada kita. Wa in asya'tum falaha, dan janganlah engkau berbuat kejelekan karena kejelekan itu adalah merugikan kita. Artinya ketika kita ada pada masa pandemi ini, maka sebisa mungkin kita bisa menggunakan alat-alat medsos dan sebagainya itu mengirim motivasi-motivasi yang baik dengan bahasa-bahasa quotes yang mampu memotivasi dalam hal kebaikan. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Rasulullah SAW menjelaskan, man kana hajatihi ahihi kanallaha hajatihi. Siapa saja yang mengeringankan
kesulitan orang lain, sesungguhnya Allah akan meringankan kesulitannya. Di sini bahwa kita dituntut pada masa pandemi ini selalu berpikir positif. Jauhi pikiran negatif karena akan mempengaruhi daya kekuatan kita atau yang disebut dengan imun kita. Maka dari itu, mari kita sama-sama berpikir positif. Yang kedua, jaga iman dan imun kita. Ya Ustaz, baik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk menghindari hal-hal yang negatif dan mendekatkan kita dengan hal yang positif? Oke. Untuk menghindari hal-hal yang negatif, yang pertama kita mesti membuat kebiasaan baru. Ketika kita ingin membuat kebiasaan baru, maka ada the rule of success. Maksudnya adalah yang mudah dilakukan. Ya. Contohnya apa? Kita sebagai santri nih. Maka kebiasaan baru ini harus dilakukan yang pertama yang mudah dilakukan. Contoh, sehari satu ayat. Ketika kita belajar satu hari satu ayat, saya yakin semua santri di sini mampu. Kenapa mampu? Ya, karena golden age pada umur sekitar 13 sampai 15 itu adalah otaknya sangat mampu untuk menangkap memori-memori, kemudian dalam mendengar dan sebagainya. Sehingga saya yakin pembiasaan ini akan melekatkan kepada dirinya, kemudian menjadi pembiasaan. Pembiasaan-pembiasaan yang baik jangan terlalu banyak begitu. Mengapa demikian? Karena itu membutuhkan willpower yang banyak. Tetapi saya mohon kepada semua santri-santri di sini untuk satu. Ketika kita membuat kebiasaan baru yang mudah dilakukan. Contoh satu ayat satu hari. Sehingga kalau kita dengan mudah menghitung 1 tahun, maka kita bisa dengan mudah menghafal ayat sebanyak 365 ayat dalam Al-Quran. Jadi diganti yang negatifnya dan diganti dengan pembiasaan yang baru. Itu mungkin. Baik Ustaz, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih agar kita tetap istiqomah dalam melakukan hal-hal yang positif? Oh iya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita habba a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah SAW, Allah sangat mencintai kepada hambanya yang beramal adwamuha wa in qalla. Dia beramal sedikit demi sedikit tapi berkelanjutan. Jadi sedikit demi sedikit tapi berkelanjutan. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ketika kita biasa melakukan sedikit demi sedikit, sebenarnya kita sedang melangkah pada tangga yang lebih tinggi. Artinya bahwa grafik kemajuan kita semakin tinggi. Sekali lagi, jangan melakukan kebiasaan yang susah, tapi lakukanlah kebiasaan yang mudah, ya, dan sedikit-sedikit, insya Allah dapat pencapaian yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini saya tekankan kepada semuanya, santri-santri yang saya cintai juga, bahwa ayo kita belajar satu ayat satu hari, rasakan nikmatnya. Saya yakin Anda bisa, saya yakin Anda mampu. Karena dengan kemampuan ini dan usia yang golden age ini, pikiran-pikiran kita masih jernih, kemudian kemampuannya lebih luar biasa. Dan saya tekankan di sini, kalian pasti bisa membuat kebiasaan baru, yaitu salah satunya menghafal satu ayat satu hari. Semoga
kebiasaan ini akan melekatkan Anda, kemudian terbiasa sampai Anda dewasa kelak. Oke, terima kasih kepada seluruh santri yang sangat luar biasa. Saya berpesan di sini, jadilah orang-orang yang selalu berpikir positif agar menjadi orang yang percaya diri, kreatif, dan berjiwa kuat. Kuat dalam arti pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apapun masalah kita, kamu pasti bisa menyelesaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara dakwah RG telah berjalan dengan lancar. Walaupun dengan keadaan yang terbatas seperti ini, jangan sampai semangat kita untuk menuntut ilmu itu luntur. Kita harus tetap semangat menuntut ilmu dalam kondisi apapun. Langsung saja ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.